أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap orang yang beriman. Jika mereka mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik dengan ungkapan yang lebih baik, sehingga tidak menimbulkan salah faham, apalagi menyalahgunakan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Umar radhiyallahu anhu berkata, jangan sekali-kali kamu menerima ucapan yang keluar dari mulut saudaramu, melainkan dengan maksud dan pengertian yang baik. Sedangkan kamu sendiri menemukan arah pengertian yang baik itu.
Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan diri orang mukmin, darah dan kehormatannya, sehingga dilarang berburuk sangka di antara mereka. Adapun orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat atau sering dijumpai berada di tempat-tempat orang yang biasa minum minuman keras hingga dia mabuk, maka buruk sangka terhadap mereka itu tidak dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang mukmin wajib menjauhkan diri dari prasangka. Karena prasangka itu mengandung dosa. Berburuk sangka terhadap orang mukmin termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya. Selanjutnya Allah melarang orang mukmin mencari-cari kesalahan, kejelekan dan dosa orang lain. Allah melarang pula bergunjing atau mengumpat orang lain. Yang dinamakan ghibah atau bergunjing itu adalah menyebut-nyebut suatu kejelekan orang lain yang tidak disukainya, sedangkan ia tidak berada di tempat itu, baik dengan ucapan ataupun isyarat, karena demikian itu menyakiti orang yang diumpat. Umpatan yang menyakitkan itu ada yang terkait dengan cacat tubuh, budi pekerti, anak, istri, suami, saudaranya, ataupun apapun yang berhubungan dengan dirinya. Hasan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa bergunjing itu ada 3 macam. Ketiganya lah yang disebut dalam Al-Quran, yaitu ghibah, if, dan buhtan. Ghibah atau bergunjing adalah menyebut-nyebut keburukan kepada orang lain. Adapun ifki adalah menyebut-nyebut seseorang mengenai berita-berita yang sampai kepada orang lain. Dan buhtan adalah tuduhan palsu, adalah bahwa menyebutkan kejelekan seseorang yang tidak ada padanya. Allah menyuruh kaum mukmin supaya tetap bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap orang yang mau bertaubat dan mengakui kesalahannya. Jadi supaya orang beriman itu senantiasa di dalam iman dan takwanya, maka dia harus rajin, yaitu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, tidak akan mengadab seseorang setelah ia bertaubat. Jadi agar kita ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini supaya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiada jalan yang lain kecuali beristiqomah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah?
Jawab para sahabat, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghibah yaitu memperbincangkan saudaramu sesuatu yang ia tidak sukai. Ditanya pada beliau, bagaimana kalau yang kami perbincangkan itu ternyata benar? Jawab beliau, jika yang kamu percakapkan itu benar, berarti kau telah ghibah atau menggunjing. Dan jika tidak benar, kau telah berbuat suatu kebohongan tentang dirinya atau fitnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisu Abdullah bin Umar bin al-Asi radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu an, katanya seorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sifat orang Islam yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyelamatkan orang Islam dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gosip, isu, rumpi, atau kabar burung adalah berita murahan yang asal-usulnya tidak jelas dan kebenarannya masih diragukan. Gosip terkadang berisi kabar baik, namun umumnya berisi fitnah dan buruk sangka. Menjamurnya kebiasaan gosip atau ngerumpi pada diri masyarakat kita karena pengaruh media yang begitu kuat. Tiap hari televisi, internet menyajikan gosip-gosip seputar selebritis yang tidak bermanfaat bagi penonton. Biasanya hanya seputar hubungan cinta dan lain sebagainya. Ada perpisahan dan lain sebagainya. Pertengkaran yang akhirnya ada huru-hara dan kebiasaan jelek lainnya yang diberitakan tanpa ada rasa malu. Mereka yang suka menggosip biasanya mereka yang tidak ada pekerjaan atau penganggur, yang jauh dari pengajian, atau mereka yang dekat dengan pengajian namun kosong dari iman, sehingga tidak menyadari apa yang dibicarakannya adalah gosip yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin merugikan orang lain. Gosip sangat berbahaya karena isinya dapat mengandung fitnah, buruk sangka, namimah, hasutan, adu domba, atau ghibah. Mereka yang biasa gosip tergolong orang fasik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, maka telusurilah kebenarannya supaya kalian tidak mencelakakan orang karena ketidaktahuan kalian, sehingga kalian menyesal apa yang telah kalian lakukan. Surat Al-Hujurat ayat 6. Umumnya gosip atau ghibah atau gunjingan yaitu menceritakan kejelekan seseorang yang biasanya dilandasi hasud atau hanya sekedar iseng atau memuaskan nafsu belaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Adapun menjelekkan seseorang bukan dengan maksud hasud atau mengumbar nafsu dan demi kemaslahatan orang banyak agar masyarakat tidak celaka akibat perilaku jeleknya, maka itu tidak termasuk ghibah tetapi ihtisan atau dalam ilmu hadis sering disebut jaroh. Contoh, Ibu A memberitahu Ibu B agar hati-hati jika jual beli dengan Ibu C karena ia sudah banyak menipu orang. Maksud Ibu A memberitahu hal itu agar Ibu B berhati-hati dan tidak menjadi korban penipuan. Bagaimanapun jeleknya seseorang muslim, maka haram aibnya disebarluaskan. Bahkan justru harus saling menutupi, bahkan sebaiknya langsung mengingatkan bukan diceritakan di belakangnya. Seorang muslim yang menutup aib sesama muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat dan menjauhkannya dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di belakang saudaranya, maksudnya ketika dia tidak ada, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara kita dan umat ini terhindar dari ghibah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa lisan kita basah dengan dzikir, hati kita senantiasa qalbun salim, dan senantiasa kita beriman dan bertakwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal baik kita dan Allah mengampunkan segala amal-amal jelek kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Ya Allah,
Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan segala isinya. Segala puji bagimu, Engkau pengendali langit, bumi, dan segala isinya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar. Janjimu benar, firman-Mu benar. Pertemuan denganmu pasti adanya. Demikian juga surga dan neraka. Kiamat pasti terjadi. Semua nabi benar dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar. Wahai Allah, kepadamu aku menyerah, kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku akan kembali, kepadamu aku mengadu, dan kepadamu aku menyerahkan semua keputusan. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, dosa yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan. Engkau maha mendahului dan Engkau maha mengakhiri. Tiada Tuhan melainkan Engkau dan tiada Tuhan selain Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.